Nah, tapi emang ada ya yang iya, lu tadi bilang ya yang memang dia captionnya ini ya apa namanya? Langsung dikasih Jelas gitu. Nembak open BO dan lain sebagainya. Atau semacam nah ini kayak gini nih kita kayaknya memberikan pandangan ke yang lain untuk menginstal itu gitu loh. Kalau Oke guys, ini video baru, channel baru. Kira-kira apa motivasi kita bikin channel ini? buat ngobrol lah. Iya. Nganggur kan kita nggak ada ngapa-ngapain, mending ngobrol. Iseng-iseng ceritanya, iseng-iseng bikin konten. Oke. Ya udah, kita bakal bahas apa di video yang pertama ini? Bahas tentang dating application. Dating application. Pasti lo semua tahu kan? Aplikasi untuk enggak, gua nggak tahu. Serius lo? Serius. Beneran? Nggak tahu, gua nggak pakai. Hidup lo di gua, men. Anjir, gua nggak tahu, serius. Serius. Gue cuma sekedar itu kayak Facebook itu bukan? Bukan. Jadi dating application itu bukan media sosial, nggak kayak Facebook, bukan kayak Twitter, bukan kayak Instagram. So, jadi bener-bener untuk dating atau untuk mempertemukan salah satu orang dengan orang yang lainnya. Oh ngerti. Yes. Kayak macam Tinder ya? Ya itu salah satunya tuh tahu Macam Mas. Tinder. Enggak. Soalnya waktu itu ada kasus di CNN, tuh nggak lu ya kan? Yang itu apa namanya? Ya. The Killer, ya. Memang dia sempat viral saya ya beberapa bulan lalu dari aplikasi itu. Gara-gara kasus itu gua ngerti. Oh. Aplikasi itu. Kalau pakai ya nggak apa-apa sih Mas. Iya ya. Tapi nggak tahu. Tapi gua belum nemu ininya. Makanya gua mau tanya. Apa isinya sebenarnya sih? Isinya baik. Jadi kayak sesuai namanya dating application. Pasti aplikasi yang tujuannya untuk berkencan. Pasti kan ya. Emang khusus buat kencan. Dibuat untuk itu. Dibuat untuk itu, jelas tujuannya. Cuman pada kenyataannya banyak kan yang bisa didapat dari situ. Jadi kan kalau kita ketemu, kalau misalnya match atau aku harus jelasin dulu nih teknisnya gimana? Teknis, gue nggak tahu. Oh ya sorry, mohon maaf Mas, mohon maaf. Jadi kalau di dating application ini kita kan upload foto tuh. Kita milih foto orang. Kalau misalnya kita suka, kita swipe kiri. Kalau kita suka, kita swipe kanan. Sudah, kita like lah istilahnya ya. Jadi kalau orang itu like balik ke kita match. Iya. Oh, nanti kita langsung bisa chatting. Oke, jadi itulah gambaran dating application. Jadi random banget ya. Random banget. Mungkin kalau orang-orang yang agak mata keranjang kayak di like semua kali. Ah, iya kalau yang butuh-butuh blend kayaknya langsung swipe kanan bodo amat, yang penting cewek. Yang penting dapet yang penting dapet. Anjir. Terus kalau di benak gue sih masih antara apa ya, antara itu kok aplikasinya agak absurd gitu. Absurd gimana maksudmu? Jelas kok tujuannya kok absurd. Hal ini nggak maksudnya emang di dalamnya itu bener-bener murni hanya untuk orang dating atau memang ada modus lain atau ada pastinya banyak ya Mas maksudnya ke sana, entah itu untuk dating, entah untuk cari relasi. Tergantung orangnya. Untuk iklan, entah iklannya produk yang dia jual atau orangnya sendiri yang dia jual, macam-macam. Yang paling busuk deh, buat apa? Cari om-om lah. Anjir. Paling busuk. Langsung di sana tuh ada captionnya, cari sugar daddy yang minat langsung to the point gitu. Banyak Mas kayak gitu. Kadang-kadang ada yang open BO, langsung hubungi nomor sekian. Ada nomor WA-nya tuh aktif. Emang sugar daddy main Tinder juga ya? Kayaknya banyak deh. Sugar daddy yang melek teknologi kayaknya pada main Tinder deh. Gila kan? Lu penelitian apa sih? Survei. Survei. Guys, tapi di gue ini masih kayak apa namanya ya? Antara itu aplikasi tuh kayak apa ya? Bad banget gitu loh. Bad gimana maksudnya? Karena memang image-nya dari pemberitaan dari media, sekali lagi dari media ya. Dari kemarin kasus kayak begitu, kemudian ada tentang ya yang masang-masang yang lu bilang tadi kan. Dan itu kayaknya menurut gue mayoritas lah ya. Mayoritas untuk itu gitu. Ya enggak sih? Apa enggak? Sebenarnya kalau diomongin mayoritas juga enggak, karena pada prakteknya banyak yang menggunakan aplikasi itu cuma buat sarana ketemu teman baru. Saat dia jenuh sama teman-temannya yang lain, bosan dengan lingkungannya, cari kenalan baru. Itu positifnya ya? Itu positifnya. Itu. Ada nggak cari buat teman ngopi, sekedar ngopi, bisa sharing ilmu kali gitu? Wah banyak banget. Misal kalau saya sendiri kan dari bekerja di bidang jasa
pasti kan butuh ilmu-ilmu lain soal komunikasi. Kalau misalnya kebetulan match dengan orang dari marketing, bisa sharing ilmu nih. Itu kayak modus nggak sih? Awalnya kayak begitu, terus Ya kalau udah mulai menjurus ke modus-modusan, ya udah langsung aja di skip. Ya pinter balik ke orangnya lagi sih, pinter bisa ngelihat gelagatnya atau enggak sih. Tapi emang gue udah ngerasa kayak orang-orang kagak laku udah di situ. Mohon maaf, siapa yang cantik-cantik ya? Oh iya kan? Bener, ada yang bener cantik kayak model-model gitu, bahkan di captionnya pun dan di fotonya dia pakai semacam apa ya, semacam miss kota setempat, putri setempat. Malah emang model. Aku juga sebenarnya sempat wondering kan, ini mereka tuh ngapain? Mereka emang jual nama atau cari jodoh atau cari relasi? Tujuannya aku juga kadang-kadang mikir sampai. Tapi kalau yang udah berkeluarga, udah beristri gitu, ada apa? Gitu ada lah ya. Ya mungkin kurang lah, atau istri 7 kan minimal katanya. Iya, gue mulai paham. Tapi masih ini ya, masih sedikit belum bisa menilai itu untuk hal yang baik. Kasih gue contoh satu lagi yang kira-kira meyakinkan kalau memang aplikasi itu ada orang yang menggunakan untuk hal yang baik gitu. Hal yang baik. Ntar mikir kayaknya susah juga nih Mas. Ya, kan lu yang jeleknya kita keluar semua, yang baik sedikit. Yang baik berarti udah fix itu aplikasinya nggak baik. Tetap ada baiknya, tapi ntar mikir beberapa detik lah. Ya itu tadi Mas buat jualan produknya. Kalau Mas misalnya punya produk dan kehabisan ide buat jualan di IG misalnya, bisa lewat situ langsung aja yang dipajang. Oh, bisa buat jualannya? Yang dipajang tinggal foto produkmu, tinggal kasih captionnya itu bisa dapat produk itu di mana. Misalnya kalau sekarang musim lebaran gini ya, yang lagi yang kayak parcel itu apa istilahnya? Hampers. Apa sih itu hampers? Tinggal ngomong parcel kok ribet. Hampers gue taunya yang dipakai bayi. Pampers. Macam itu kan bisa buat jualan juga. Berarti tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya, tujuannya dari awal kayak apa. Kalau emang dari awal udah dibatasi tujuannya cuma buat cari teman ngobrol, kayaknya sih nggak bakal kenapa deh. Jadi emang udah. Tapi menurut gue nggak salah juga sih kalau memang dia mencari jodoh di situ ya, dan dia nggak punya jodoh kan. Iya. Terus siapa tahu ya match di situ. Kita nggak tahu kan. Namanya jodoh, emang ada ya jodoh? Bisa aja jodoh lu istri orang lain. Enggak juga sih, enggak tahu sih kalau itu sih gue nggak mau ngomong. Tapi intinya ada lah orang yang kayak gitu kan ya. Ada banyak. Soalnya mungkin dia terbatas sama lingkungannya, nggak punya temen. Jadi kan yang namanya manusia semakin bertambah umur kan lingkungannya makin kecil. Ada kan orang yang udah kerja bulanan, dia dapat bulanan tapi temennya nggak ada. Temennya cuma itu aja. Temennya itu doang. Pasti kan juga butuh teman baru kan, pasti larinya ke situ selain ke media sosial ya. Iya. Seperti itu. Umbar intinya umbar foto. Banyak yang fake nggak sih? Kadang fotonya di situ cantik, terus ketemunya ya makanya dari awal gue juga bingung buat apa skincare kalau bisa diedit lewat foto. Nggak, kalau skincare mah murni. Kalau skincare emang sama aja nyari foto. Kalau foto mah nggak murni. Mohon maaf, orang-orang tuh udah pakai skincare habis itu udah diedit lagi. Terus maksudnya apa? Enggak lah, skincare tuh emang udah kebutuhan. Minimal skincare dari barang-barang alami sih. Oke, jadi kita mau bahas skincare atau mau bahas? Oh iya, bahas ini. Terus kira-kira kayaknya emang nggak ada goals ya di situ ya. Goalsnya memang untuk dapat ketemu, ngopi atau siapa tahu jadi ini. Kalau tujuan pembuatnya sih kayaknya emang bener-bener buat konten cari jodoh deh. Bukan cari duit ya. Itu sambilannya kayaknya deh. Enggak sih. Nyoba sih gue kayaknya. Semalam lumayan 3 juta gitu kan. Daripada kerja jadi buruh. Iya. Sehari semalam dapat 3 juta. Sebulan dapat berapa lu kan? 90 juta jualan, mau? 90 juta. Tapi emang ada ya yang lu tadi bilang ya yang memang dia captionnya ini ya apa namanya? Langsung jelas nembak open BO dan lain sebagainya. Atau semacam. Nah ini kayak gini nih, kita kayaknya memberikan pandangan ke yang lain untuk menginstal itu gitu loh. Kalau misalnya mereka otak-otaknya agak sedikit miring-miring kan mereka akan menggunakan hal-hal yang nggak baik. Ya nggak sih? Balik lagi, baik itu baik yang seperti apa? Kan nggak baik itu. Ya maksudnya normanya lah kalau misalnya. Kita ngomongin norma atau ternyata. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau misalnya ada yang nonton nih, ada yang punya istri, terus dia install kayak begitu. Install aja Mas, nggak apa-apa. Gas. Iya. Memang kembali ke orang-orang sih. Kita nggak bisa ngingetin juga aja. Nggak bisa memaksa seseorang untuk itu ya. Nggak bisa mengendalikan nafsu orang lain kita. Udah, kalau emang nafsu sama foto, makan tuh foto.
Iya, nafsu mah foto mah. Nggak ada salahnya sih pakai dating application. Tinggal dikasih caption aja. Ada yang sharing-sharing ilmu gitu misalnya. Buka kursus tentang Kalau kursus. kayak misalnya trainer untuk trading misal. Forex malahan. Mas. Forex ada ya? Ada malahan forex. Terus misalnya komunikasi, ilmu komunikasi atau apa. Kalau aku baru baca sih sebatas forex sih. Cuman nggak menutup kemungkinan lain juga sih kalau dia jual jasa ilmu yang lain juga. Untuk prospek juga bisa lah ya. Downliner, MLM Oh iya, gitu downliner. kan. Gila. Sehari dapat 5 juta, sebulan dapat kapal pesiar. Wah, anjir kapal pesiar. Gila, dahsyat, men, dahsyat. Kita mau ngasih pesan apa ya ke yang lain? Kayaknya nggak perlu deh. Yang penting hati-hati aja lah. Maksudku, kalau misalnya lu digoblokin, yang salah bukan aplikasinya, lunya aja yang goblok. Gitu, kalau misalnya memang orangnya. Dan banyak ya kayak gitu ya. Apa nih? Aplikasi kayak gitu ya. Banyak, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 paling. Mungkin 7, 8, 9. Banyak banget. Tinggal Iya pilih. sih. Kalau memang orangnya dia dasarnya nggak, ya nggak, bukan gue bilang nggak bener, bukan ya, orangnya dia emang ada maksud tertentu, apapun aplikasinya juga bakal jadi hal yang nggak bagus. Iya, kan dia jelek. Makanya pinter-pinter aja jadi orang. Jaga jarak dulu lah awal-awal, jangan langsung terlalu nganggap dia temen kalau misalnya emang belum kenal. Ya hanya sekedar sharing ilmu lah. Kalau cocok ya nilai tambah lah ya. Yes. Mungkin 4-5 kali ketemu dan udah mulai tahu latar belakangnya dan bukan fake, boleh lah mulai sharing hal pribadi. Dan bukan fake ya. Dan bukan fake. Kadang-kadang orang ketemu sok jaim fake, Ya banyak mikir-mikir juga gitu, itu. banyak. Emang pakai identitas palsu, sok ngaku-ngaku misalnya ngaku-ngaku pegawai apa ya? BUMN atau misalnya pramugari cuma gara-gara pakai foto di belakang pesawat. Kan bisa aja tuh tukang parkir pesawat. Iya juga ya. Iya. Ya. Ya udah, gue pusing guys. Kita sampai sini dulu aja. Pusing. Kita bakal ngobrol hal yang lebih menarik di channel ini. Dan kayaknya kita bakal bikin konten-konten lain ya. Banyak. Apa namanya, ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang asik-asik pokoknya. Ngobrol-ngobrol hal-hal yang penting dan nggak penting juga. Ya, penting teman-teman. aja lah, yang penting capek. Iya ya. Kadang yang penting-penting udah ada porsinya sendiri ya. Kita yang nggak penting-penting aja lah. Oke, udah. Gua Krisna. Aku Yan. Kita ketemu di video berikutnya. Ciao.